kalau saudara perhatikan ini, sebenarnya tadi itu dibuat straight atau shortcutnya ya, bahwa ketika orang dibenarkan oleh iman, ya, dibenarkan karena iman, ya, dan oleh Roh Kudus, mereka kemudian dapat masuk ke dalam kebenaran yang ada di dalam langit baru, bumi baru, ya. Kalau teman-teman perhatiin diagram ini ya, mulai dari sini ya. Ketika orang dibenarkan, mereka Allah kemudian memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus, ya, yang menjadi jaminan. Nah, Roh Kudus menjadi jaminan untuk supaya dia dapat melihat kebenaran itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman. Sebab oleh roh dan karena iman. Roh Kudus jadi jaminan. Dan karena iman, ya, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, ya, di kaiosune yang kita harapkan. Nah, rupanya kebenaran di kaiosune ini adalah dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janji yang kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat di kaiosune, ya, kebenaran itu. Nah, yang menarik buat kita adalah rupanya kebenaran ini adalah kebenaran yang dicatat di sini nih ya. Pada waktu itulah orang-orang benar, ya, akan bercahaya seperti matahari. Artinya dia memiliki kemuliaan nih orang-orang benar ini. Sama persis dengan yang kemuliaan gitu ya, kemuliaan yang Allah ya miliki nih ya. Kemuliaan Allah bersinar seperti matahari. Kemuliaan Allah bersinar seperti matahari di Yerusalem baru. Orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Itulah yang kemudian dimaksudkan bahwa kita menantikan langit baru bumi baru di mana terdapat kebenaran. Ya, di sini kebenarannya itu adalah di kaiosune atau sesuatu yang benar, ya, yang dikondisikan benar secara natur benar. Itu sebenarnya kodrat Allah, ya, naturnya Allah, ya. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam naturnya Allah yang kemudian bisa bergerak loh. Kalau bisa bergerak bukan Allah lagi yang menggerakkan, tapi dia sendiri yang menjadi lokomotif dari kehidupannya, menjadi penggerak dari kehidupannya. Nah, bagaimana itu bisa sampai terjadi? Ya. Itulah kenapa 1 Timotius 6 ya ayat 11, hai manusia Allah. Jadi ada manusia Allah. Manusia Allah ini pekerjaannya adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan meraih hidup yang kekal. Itulah dinamika batinnya manusia Allah ini. Gitu. Dia bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan meraih hidup yang kekal. Itu adalah dinamika batinnya. Nah, mereka inilah yang juga disebut teknon atau anak Allah. Nah, Roma 8 ayat 14 ya, kalau tidak salah. Kita coba ulang ya. Saya harus lihat dari sini. Garap. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ya. Bukan. Ini ya. Roma 8:14 betul ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Nah, saya sebenarnya akan membahas ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau jikalau kita hidup oleh Roh, di sini saudara sebenarnya rohnya ini belum tentu bisa huruf besar, juga bisa huruf kecil. Bisa Roh Kudus atau rohnya itu adalah roh manusia. Nah, nanti kita bisa lihat ya perbandingannya seperti apa. Oke. Jadi malam ini kita akan bahas seputar mengenai bagaimana Roh Kudus menjamin kita dari keadaan yang rohnya mati sampai kepada rohnya kita itu mengendalikan atau menjadi lokomotif dari kehidupan kita. Gitu ya. Nah, saudara, pada saat kejatuhan manusia dalam dosa, saya kasih background dulu ya. Ya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa ini atau gagal mentaati apa yang menjadi perintah Allah itu kan jadi dosa, ya. Itu membawa manusia ke dalam kematian. Nah, kematiannya itu quote unquote ya, nanti kita bisa lihat. Kematiannya bukan hanya kematian tubuh, ya, karena dosa harus mati tubuh, artinya manusia itu satu hari pasti mati, gitu kan? Kematian secara jasmani tidaklah berarti sebenarnya teman-temannya dibandingkan dengan hal yang lebih besar dari itu. Ya, kematian tubuh pasti ya secara jasmani mati, tapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Yaitu dengan demikian maka ada rencana Allah yang gagal atau tertunda gitu ya untuk menjadikan manusia itu segambar dengan dirinya dalam kesempurnaan kemuliaannya. Ya, dalam kesempurnaan kemuliaannya, ya. Dan itu merupakan akibat yang berakibat, saudara ya, yang berakibat ada kematian roh dari manusia itu. Ya, ada kematian roh dari manusia itu. Ya, itu salah satu ungkapan roh itu penurut itu muncul setelah itu sih sebenarnya. Ya, kita bisa bahas itu ya. Jadi, tapi teman-teman ya, sekalipun ada orang-orang yang disebut berkenan kepada Tuhan, kan ada Henok gitu ya, Abraham, Nuh ya, di mana mereka masih mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan Allah sebagai sahabat. Jadi dengan gagalnya manusia untuk taat pada perintah Allah, manusia jatuh ke dalam dosa, maka akibatnya kematian, mati jasmani. Ya, artinya pasti mati, pasti metabolisme tubuhnya berhenti, gitu kan? Pasti jantungnya berhenti, secara tubuh mati dan kemudian tubuh itu jadi busuk, gitu kan? Akibat dari itu, ya. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah rohnya jadi mati. Dia tidak memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menggapai atau mencapai kemuliaan yang sesungguhnya Allah kehendaki atau rencanakan untuk manusia itu miliki. Untuk dapat apa? Untuk dapat bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya dan juga turut dalam kemuliaan ketika Kristus dimuliakan. Ya, jadi ada dua kan? Ada kemuliaannya Allah yang adalah sumber dari kemuliaan itu, dan juga dapat turut di dalam kemuliaan ketika Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya. Ya, jadi kalau inilah kenapa Yesus bilang kalau engkau tidak dilahirkan dari Roh, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara ya, saudara, Roh Kudus pasti bicara lebih ya, pasti lebih kapasitas saudara. Relakan supaya bisa mengerti. Ya, kalau engkau tidak lahir dari Roh, kata Yesus kepada Nikodemus, engkau tidak dapat melihat. Ya, bahkan di ayat berikutnya, engkau tidak dapat masuk kalau engkau tidak dilahirkan dari Roh. Kenapa bisa? Gitu ya. Karena rohnya itu mati, saudara. Ya.
Ya, sekalipun kita lihat bahwa ada orang yang berkenan, tapi saudara tahu bahwa ya keadaan mereka berkenan itu masih jauh dari kedalaman yang seharusnya dicapai oleh manusia seandainya tidak jatuh dalam dosa, seandainya mereka tidak mengalami kematian roh itu. Background ini, latar belakang ini akan dapat membawa kita ke dalam pengertian kenapa ada kata roh lah yang memberi hidup. Ya, ada Yohanes 6 ayat 63, ada Roma 8 ayat 2, ya. Kita lanjut saudara. Jadi kematian roh ini, ya, saudara ikuti saja dulu, ya, cerna, smart, ya. Kematian roh ini itu menunjuk kepada saudara ketidakmampuan roh manusia untuk mencapai standar kekudusan Allah atau kemuliaan Allah. Ini nanti kita jadi pahami itu. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu punya standar. Gitu ya. Yaitu apa? Standar kemuliaan Allah itu adalah kekudusan Allah. Jadi kemuliaan adalah manifestasi dari kekudusan. Gitu. Cara melihat kemuliaan itu adalah kekudusan. Gitu. Kalau kita benar-benar dipisahkan dari dunia, maka kita bisa memandang kemuliaan itu. Nah, itu kenapa dikatakan bahwa kekudusan itu adalah terpisah dari dunia ini. Ya. Jadi dimensinya itu. Dimensi kemuliaan itu adalah manifestasi daripada dimensi kekudusan. Ya. Kekudusan itu artinya terpisah dari dunia dan dikhususkan untuk satu, ya, untuk satu standar, yaitu standar kekudusannya Allah, gitu ya, atau standar kodratnya Allah, ya, naturnya Allah, ya. Jadi kematian roh itu adalah ketidakmampuan roh manusia untuk mencapai itu. Jadi tidak mampu. Jadi hilang itu kemuliaan itu. Potensinya hilang untuk sampai situ. Potensi kesempatannya itu hilang gitu. Karena rohnya itu mati. Oke, lanjut ya. Kematian roh manusia ini menunjukkan bahwa manusia tidak lagi dalam beberapa narasi, saya coba supaya saudara bisa tangkap dari beberapa sudut, menunjukkan bahwa manusia tidak lagi bisa mencapai rancangan Allah untuk menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Hal ini berarti tidak ada manusia yang, nah saudara bisa lebih mengembang lagi, tidak ada manusia yang dapat mengalahkan iblis. Ya, dalam keadaan rohnya mati. Nggak bisa. Cara mengalahkan iblis itu adalah tunduklah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Jadilah memiliki standar kekudusan Allah. Ya, oke. Dan itu kita bisa bahas nanti. Sampai kepada Galatia 2 ayat 20 bahwa namun aku ini bukan apa? Namun aku hidup. Namun aku hidup, ya, tetapi bukan aku lagi, ya kan? Gitu. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, artinya terpisah dari dunia. Jadi dimensinya jadi masuk di situ, harus masuk dalam dimensi itu. Kalau tidak, maka dia tidak bisa menang atas iblis. Gitu. Oke? Kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan kematian roh manusia ini yang menghilangkan kemuliaan Allah. Ya kan? Roma 3 ayat 23 itu. Jadi menghilangkan kemuliaan Allah. Artinya dia akhirnya kehilangan potensi untuk mencapai kemuliaan Allah. Kenapa bisa? Karena rohnya mati. Ya. Rohnya harus dilahirkan kembali, gitu. Harus hidup kembali. Wah, jadi udah ada leading di situ ya. Jadi harus dilahirkan kembali, kemudian harus hidup kembali. Setelah dia hidup, dia harus dilatih oleh Parakletos supaya rohnya bisa menjadi pengendali dan lokomotif hidupnya kembali. Di situ baru perjalanannya kemudian dimulai untuk apa? Mencapai kemuliaan Allah. Seperti
yaitu standar kekudusannya Allah. Gitu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah sejak semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Oke, menarik kan? Ini jadi akarnya ada di sini nih. Kita jadi terbayang kenapa Allah memberikan roh itu menjadi jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Wah, ya, saudara tangkap nggak itu? Kalau tangkap di dalam itu, wah luar biasa tuh. Ya, jadi itu kenapa ada jaminan dari Allah untuk supaya jaminan Roh Kudus dari Allah untuk memperoleh seluruhnya. Karena tidak mungkin, tidak dapat kalau roh manusia ini tidak dilahirkan kembali, tidak dihidupkan kembali, dan tidak didampingi atau diasuh oleh Roh Kudus untuk kemudian berlatih, kemudian seirama lagi, kemudian dia itu disesuaikan, ya membiasakan diri sesuai dengan Roh Kudus untuk kemudian menjadi lokomotif atau pengendali kehidupannya, terutama mengendalikan jiwanya, gitu. Akan sampai nanti ke situ ujungnya, ya. Jadi dikatakan dia kehilangan kemuliaan itu. Dia kehilangan satu potensi untuk mencapai kemuliaan itu. Ya, manusia tidak lagi mencapai keadaan mulia seperti yang Allah kehendaki. Ya, memang, ya ini sekarang teman-teman jadi bisa ngerti Yesaya 64 ayat 6 juga. Memang manusia ya masih bisa berbuat baik, bahkan mencapai kesalehan. Tetapi kesalehan katanya apa? Seperti kain kotor. Kalau rohnya lagi mati, belum dilahirkan, nggak bisa lihat kerajaan Allah. Apalagi masuk, nggak bisa. Rohnya lagi mati. Nah ini teman-teman, apakah roh kita sudah hidup juga nggak tahu, teman. Ya, karena Yesaya 3 itu, Yohanes 3 itu, Yesus berkata, ketika orang itu dilahirkan dari roh, ya, kamu lihat angin bertiup. Nggak ada yang tahu gitu. Seperti roh, seperti angin bertiup katanya. Kemana dia pergi? Seperti itulah orang yang lahir dari roh katanya. Ya saudaranya, tapi ini menjadi esensi gitu. Ini menjadi sentral gitu. Ini menjadi hal yang utama, ya. Mulai deg-degannya ada roh gue, aduh, selama ini gimana ya gitu. Oke, ya. Jadi kematian roh manusia ini artinya, saudara, roh manusia ini tidak mempunyai kemampuan lagi untuk, ini kata-kata penting dalam session ini, tidak dapat lagi, tidak memiliki kemampuan lagi untuk menjadi lokomotif kehidupan. Saudara tahu lokomotif? Kalau yang belum pernah naik kereta nggak ngerti. Lokomotif itu adalah bagian yang paling depan di kereta, saudara, belum tentu juga di depan, tapi dialah yang menarik seluruh gerbong kereta itu. Ya, jadi lokomotif artinya pengendali atau drive, ya. Dialah yang kemudian menggerakkan seluruh kehidupan itu. Ya, jadi kalau roh manusia ini mati, maka dia kehilangan kemampuan untuk rohnya ini menjadi lokomotif kehidupannya. Roh manusia menjadi mandul dan tumpul, tak mampu menggerakkan jiwanya. Nggak mampu rohnya itu menggerakkan pikiran dan perasaannya. Kalau saudara ikuti ini, saudara jadi bisa mengerti jadi tawanan roh itu gimana ya. Jadi jadi tawanan roh itu seperti Paulus bilang ya, aku ini menjadi tawanan roh. Ya, aku pergi kemana saja katanya. Aku tidak tahu kemana kecuali satu, dia bilang. Aku ke sana untuk katanya di penjara dan disiksa kalau nggak salah. Tapi dia kok ikutin terus? Iya, karena dia udah jadi tawanan roh. Rohlah yang mengendalikan jiwanya, rohnya lah yang mengendalikan pikirannya. Ya, ini saudara bisa bayangkan nggak ketika Yohanes 14 ayat 23-24 bilang, Bapa mencari penyembah-penyembah. Ya, yang benar yaitu orang yang menyembah di dalam roh. Roh yang mana ini? Roh yang mati tadi? Bukan pasti. Pasti, apakah roh yang sudah dilahirkan itu? Saya juga nggak yakin. Apakah roh yang sudah dihidupkan itu? Saya juga nggak yakin itu.
Saya yakinnya adalah roh yang sudah seirama dengan Roh Kudus itu. Roh yang sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, menyembah di dalam roh. Ya. Nah, sehingga saudara, ketika roh manusia ini tidak bisa jadi lokomotif kehidupannya lagi, artinya tidak bisa menjadi penggerak jiwanya, jiwanya menjadi liar. Menarik ya? Jiwanya menjadi liar. Dia cari, mohon maaf ya, dia cari roh-roh yang lain yang di luar rohnya dia ini. Dia cari roh yang lain. Gitu. Wah, ini bisa kemana-mana. Jiwanya cenderung digerakkan oleh filosofi dunia yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Segala tindakan manusia jadi bukan didorong oleh rohnya. Roh yang sesuai dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Allah. Tidak lagi. Tetapi tindakan manusia didorong oleh jiwa yang telah dicemari oleh pikiran, perasaan, dan hawa nafsu dunia yang tidak dapat membedakan kehendak Allah. Itu kenapa Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara bisa bayangkan ya, di titik akhir nanti roh yang sudah lahir kembali ini, dan kemudian dihidupkan ini, roh yang ini yang harus terus mengalami pembaharuan, transformasi. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi ya dicemari oleh segala sesuatu yang dari dunia. Tetapi justru sebaliknya, ya, dikembalikan dibawa oleh kebenaran untuk seirama dengan kehendak Allah. Supaya dia bisa membedakan. Sampai dia dapat membedakan. Wah, itu juga bagus tuh. Jadi pembaharuan tanpa batas ini sampai kita dapat membedakan. Kalau kita masih bilang begini, apa salahnya sih? Apa salahnya sih ke diskotik? Apa salahnya sih? Berarti belum bisa bedakan. Berarti pembaharuan atau perubahan hidupnya belum sampai bisa membedakan. Saudara masih dengan saya? Bisa ya? Jadi menarik nggak? Pembaharuan yang kita alami, yang dituntun oleh kebenaran, di mana Roh Kudus itu yang memimpin kita ke dalam kebenaran itu dituntun terus sampai kita hidup di dalam kebenaran itu, namanya peripateo, atau kemudian namanya itu terbiasa ya dengan kebenaran itu, sampai kita dapat membedakan gitu. Ada orang nih yang gini ya, nggak apa-apa dikit-dikit aja bisa ya sekali aja. Tapi ada orang yang tiba-tiba begini, nggak boleh, oh jangan gitu ya. Dia bisa membedakan. Pembaharuan atau perubahannya sudah memiliki kepekaan sampai dia bisa bedakan ini nggak boleh. Tapi ada orang yang kepekaannya, artinya apa? Pembaharuannya belum sampai pada satu titik sampai peka untuk membedakan mana kehendak Allah. Nah itu ya saudara ya. Dan artinya rohnya harus terus mengalami diasuh oleh Roh Kudus. Ya, diasuh oleh Roh Kudus. Oke. Nah, saudara, jadi pemberontakan manusia di Taman Eden ya, itu mendatangkan kematian yang paling mengerikan sesungguhnya, yaitu kematian roh manusia. Ya. Menurut saya ini sesuatu, saudara, ya. Sebab dengan hal ini mengakibatkan manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Terpisah dari Allah selama-lamanya artinya apa? Tidak memiliki potensi untuk pulang ke rumah Bapa. Tidak memiliki potensi untuk memiliki standar kekudusan Allah. Tidak memiliki potensi untuk serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Tidak memiliki potensi untuk dapat dibaharui. Karena rohnya
sedang mati. Manusia mengecewakan Allah dan tidak mampu memenuhi harapan penciptanya. Manusia tidak lagi mampu mencapai keadaan mulia seperti yang Allah kehendaki. Seperti rancangan semula. Jadi kematian membawa manusia kepada ketidakmampuan rohnya mencapai standar kekudusan Allah. Kematian roh manusia ini membawa roh manusia tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menjadi lokomotif atau penggerak utama kehidupannya. Roh manusia menjadi mati, saudara. Ya, kematian ini, saudara, menutup pintu bagi manusia untuk layak menjadi anak-anak Allah. Ya, inilah yang disebut manusia terhilang dari warga menjadi warga kerajaan Allah. Ya, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, roh manusia ini harus dihidupkan, saudara. Ya. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup. Jadi saudara bisa terus ya mengikuti apa yang dimaksud dengan Roh Kudus ini jadi jaminan dari penebusan. Ya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh dan hidup. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita bisa lihat ada satu pandangan yang lain. Karena apa yang tadi aku ajarkan, Yesus ajarkan kepada kalian, itu berasal dari Roh Kudus. Ajaranku itu mempunyai kuasa roh untuk memberi kehidupan. Wah, muncul ya, bahwa Roh Kudus dia bisa menghidupkan. Ya. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. Dia yang menjadi jaminan. Nah, saudara kalau perhatikan di Galatia 5 ayat 25, ya, dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh artinya dihidupkan oleh roh. Masih huruf besar nih ya, saudara ya. Kalau roh di sini adalah roh Allah, maka ini pasti referensinya kepada Roma 8 ayat 11 yang berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Betapa luar biasanya itu. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ditanamkan di dalam dirimu. Saudara bisa membayangkan Kristus bangkit dari kematiannya. Roh yang membangkitkan Yesus itu katanya juga akan membangkitkan engkau. Jadi roh inilah yang membangkitkan roh saya dan saudara. Yang kedua, kalau kata roh di sini adalah roh manusia, ya, yang dihidupkan atau diberi kemungkinan untuk berfungsi kembali sebagai lokomotif kehidupan, ini berarti manusia kembali menemukan kehidupan. Dan ini menjadi luar biasa kan? Hidup oleh roh adalah kemungkinan di mana manusia bisa memiliki segala tindakan yang dimotori atau dikendalikan atau didorong oleh rohnya. Manusia memperoleh kesempatan untuk hidup kembali sesuai dengan selera hati Tuhan. Ya. Hal ini sama dengan mengambil bagian dalam kekudusannya Tuhan. Rohnya dihidupkan. Jikalau kita hidup oleh roh kita, huruf kecil, baiklah hidup kita juga dipimpin atau seirama dengan Roh Kudus. Ya. Hal ini sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Mengenakan kodrat ilahi dan hidup kudus seperti Bapa itu kudus. Jadi kembali kan, ya, kembali memiliki kesempatan untuk atau potensi untuk mencapai kemuliaan Allah, yaitu standar kekudusan Allah. Ya, jadi Roh Allah memberikan kepada roh manusia, Roh Allah memberikan kepada roh manusia kemampuan untuk kembali berfungsi sebagaimana seharusnya dan memberikan kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali kita sadari di dalam dinamika kehidupan kita. Kita sering sekali seolah-olah menunggu Roh Kudus mengendalikan dan menggerakkan. Dan itu tidak terjadi, bukan?
dinamika kerjanya memang sangat dinamis, saudara. Ya, tetapi caranya adalah dia adalah pendamping, dia adalah parakletos. Dia menolong dan memimpin saudara. Tetapi yang dimaksudkannya adalah roh manusia diberi kemungkinan kembali menguasai jiwanya. Rohnya menguasai jiwanya, pikiran dan perasaannya. Dan jiwanya mengendalikan seluruh kehidupannya, panca inderanya. Saudara bisa bayangkan kalau roh saudara itu bilang, ini tidak baik. Kepada pikiran, dan pikiran bilang kepada mata, matanya ditutup. Tangannya diperintahkan, tangannya lepaskan itu. Tutup, gitu ya. Tutup aplikasinya. Itu gerakan yang terus-menerus dilatih. Rohnya kepada jiwanya, jiwanya kepada indranya. Saudara, kalau mau definisi manusia Allah, sekarang bisa coret-coret di kertas kan? Apa yang di manusia Allah? Apa yang disebut teknon sesungguhnya? Oke? Namun ini bukan proses yang mudah. Roh Kudus hadir sebagai jaminan. Jaminan itu, saudara, sebenarnya hadir untuk menyaksikan prosesnya berlangsung sampai itu terjadi. Jaminan. Ya, lakukanlah semua ini, aku yang menjamin. Kan begitu kan? Roh Kudus hadir sebagai jaminan. Artinya bukan dia yang menjadi bukan dia yang menjadi tujuan sesungguhnya, tapi dia yang kemudian menjadi orkestrator ya untuk membuat hal itu terjadi. Yaitu apa? Roh manusia kembali menjadi penggerak utama ya jiwanya, dan jiwanya menggerakkan indera atau keseluruhan kehidupan. Ya. Jadi, saudara, harus melalui proses sinkronisasi atau pembiasaan, penyesuaian ya, lewat pergumulan yang panjang gitu. Tadi saya dengar ya, Pak Lepri bilang apa? Kalau lagi sakit gigi ya kita bisa nyanyi kan gitu. Yesus hidup. Gitu ya. Ya, Fani ya. Kalau gigi ya nggak apa-apa gigi. Lihat aja itu siapa? Belum ada yang nenek di sini ya. Itu kita ya punya kakek itu giginya lepas. Suatu hari lepas nggak apa-apa. Ya. Kalau sakit ya di treatment ya. Gimanain lah supaya sakitnya. Kalau saya sakit, ikutlah dengan rasa sakit itu, nggak usah lawan, ya. Ikut menikmati sakitnya supaya tahu itu adalah salah satu terapi. Ya. Kalau sakit ikut dengan sakitnya, ya, dan temukan Allah di dalam sakit itu. Itu yang penting ya, temukan kehadirannya, ya. Mungkin dia akan bilang begini. Ya besok-besok rajin ya, gitu ya, jangan makan yang manis-manis misalnya gitu ya. Bisa saja berbicaranya begitu ya. Jadi ada penyesuaian lewat pergumulan hidup, pergumulan ya. Jadi sejak seseorang menerima roh kebangkitan itu, dihidupkan lagi rohnya itu, maka mulailah disitulah perjuangan itu dimulai untuk menemukan kehidupan sebagai manusia sesuai dengan gambarnya. Ya. Oke, ini hak istimewa, saudara. Ya, Roh Kudus menjadi jaminan bagi orang yang menerima Yesus, yaitu yang menerima tanda milik yang dimeteraikan kan oleh Roh Kudus. Ini salah satu elemen dari exousia yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang menerimanya. Ya, kalau roh manusia, saudara, tidak dihidupkan oleh Roh Allah, roh yaitu roh yang membangkitkan Kristus, seseorang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang dimaksudkan Bapa atau keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu kembali kepada rancangan Allah semula. Ya. Jadi inilah jaminan untuk menerima seluruhnya itu, yaitu penebusan sampai kepada mendapatkan kemuliaan sebagai anak Allah. Roh Kudus menghidupkan. Dia menjadi jaminan. Roh Kudus menghidupkan. Harus dilahirkan dari roh. Harus dibaptis
dibaptis dengan Roh. Ya, harus dihidupkan oleh Roh. Artinya harus dikuasai oleh Roh. Harus ditenggelamkan dalam penguasaan Roh untuk menerima perlengkapan Roh Kudus. Supaya dengan demikian pendampingan, penghiburan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus ini dapat menjadikan dia menjadi lokomotif atau pengendali kehidupannya kembali. Sehingga rohnya dapat mengendalikan pikirannya dan jiwanya keseluruhan, dan jiwanya dapat mengendalikan keseluruhan hidupnya. Ya. Jadi penebusan oleh darah Kristus itu, saudara, itu adalah jalan. Makanya di situ dikatakan apa? Dan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan, ya, yaitu apa katanya? Penebusan kita, katanya, ya. Sampai kita memuji kemuliaannya, ya, Efesus 1 ayat 14 itu, ya. Jadi penebusan Kristus ini membuka jalan. Manusia dibeli dan lunas dibayar, saudara. Ya. Manusia bisa menjadi miliknya Allah. Ya. Dengan kepemilikan ini, Allah memiliki hak penuh atas manusia untuk menggarap manusia itu. Ya. Yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus, ya. Kepemilikan ini penting sebab hanya dengan demikian Allah bisa memeteraikan Roh Kudusnya pada umatnya, ya, yaitu umat tebusan itu, ya. Kemenangan Tuhan Yesus dalam tugas penyelamatan dan penebusan tersebut menghasilkan semua yang seharusnya menjadi miliknya direbut kembali untuk menjadi miliknya, ya. Manusia adalah milik kepunyaan. Saudara, kalau perhatikan Yohanes 1, ya, ayat 10 dan 11 itu dibilang dia datang kepada umat kepunyaannya. Ya, tapi umat kepunyaannya itu tidak menerimanya. Makanya ayat 12 katakan tetapi semua yang menerimanya. Ya. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan memproklamirkan hal di atas dengan pernyataan kepadaku telah diberikan kuasa. Ya, di Matius 28, ya. Makanya perhatikan segala kuasa di sini itu di tangan Yesus. Kemudian Tuhan menyatakan karena itu, ya, kalimat ini menunjukkan alasan mengapa mereka boleh pergi memuridkan orang lain. Memuridkan kuasa, kemudian memuridkan artinya menjadikan semua bangsa ini menjadi sempurna sebenarnya, ya, yaitu serupa dengan gambar Allah semula. Dimuridkan artinya dia harus belajar, gitu, ya. Belajar. Dari mereka belajar, mereka dapat menerima kebenaran. Masuk dalam pergumulan hidup untuk kemudian melihat kebenaran itu dapat memerdekakan hidupnya. Dan bukan hanya itu, terus mengubah hidupnya, ya, membaharui hidupnya. Sampai apa, saudara? Sampai dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, ya. Orang yang telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus harus hidup, ya, bagi Tuhan sepenuhnya, yaitu melakukan apapun yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara hidup yang baru, ya. Cara hidup yang baru. Roh yang sudah dihidupkan itu harus memiliki cara hidup yang baru. Dari penebusan Kristus, ya, memiliki cara hidup yang baru, ya. Cara hidup yang berbeda dengan cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. Ini namanya apa, saudara? Mereka sudah dilahirkan, ya, oleh air, ya. Memiliki cara hidup yang baru, kan? Pindah dari cara hidup yang lama, ya. Dan terus dibaharui dengan cara dilahirkan oleh Roh, yaitu dibaptis dengan Roh, ditenggelamkan dalam penguasaan Roh. Oke? Itulah sebabnya Petrus menyatakan bahwa penebusan oleh darah Yesus Kristus ini menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyangnya. Oke, inilah anugerah itu, yaitu Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya, bukan sekedar sebagai meterai yang pasif. Nah, sekarang saudara bisa kembali lihat diagram tadi, ya. Dimeteraikan tapi bukan meterai yang pasif. Ya, tetapi meterai ini menuntun supaya apa? Dia jadi milik. Kalau jadi milik, artinya apa kalau jadi milik?
saudara apain sawah saudara yang jadi milik? Digarap. Digarap, saudara. Kenapa ini perlu digarap nih? Udah dimeterai. Karena rohnya lagi mati. Baru dicap aja tuh, tapi rohnya mati. Sekarang roh itu akan menghidupkan dia. Roh ini akan menghidupkan supaya rohnya ini kembali memiliki apa? Potensi, ya, kesempatan untuk memiliki standar kekudusan Allah. Dan itulah yang dimaksudkan kemuliaan Allah. Ya. Oke. Roh Kudus ini aktif. Jadi materi yang di awal itu tidak pasif, Saudara. Materi yang tapi Roh Kudus ini aktif menuntun orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Prosesnya tadi ya. Yang kedua, Roh Kudus menuntun manusia ini untuk hidup dalam pimpinannya. Yang ketiga, Roh Kudus ini yang dimeteraikan di dalam diri orang percaya, akhirnya akan menuntun roh manusia untuk kembali berfungsi sebagai penggerak kehidupannya. Ini nih yang hilang. Ini yang hilang. Saya sengaja kembali membawa kita untuk melihat bahwa rohnya mati. Makanya disuruh lahir kembali air dan roh, gitu kan, manusia ini, ya, supaya dapat masuk ke dalam satu perjalanan, dan dalam perjalanan ini ada jaminan dari Roh Kudus ini. Tapi jaminannya harus sampai apa? Harus sampai roh manusia ini menjadi penggerak dari seluruh kehidupannya lagi, supaya memiliki apa? Kodrat ilahi, ya, kodrat ilahi, ya. Orang yang rohnya dapat menggerakkan jiwanya, ya. Caranya adalah, ya, memberi pengertian kepada jiwanya, ya, akan, ya, kepada jiwa akan seluruh kebenaran. Jadi firman Tuhan masukkan, jiwa telah diisi kebenaran, pikirannya diisi kebenaran. Itu yang disebut pengenalan akan Allah, membuat rohnya kuat sehingga mampu mengendalikan atau menjadi lokomotif seluruh kehidupannya, ya. Itulah sebabnya, ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa pengenalan akan Allah yang membuat orang percaya bisa hidup saleh dan mengenakan kodrat ilahi. Kita baca ya ayatnya, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dari mana? Pengenalan kita akan Dia. Jadi pengenalan kita akan Dia mimpin kita untuk hidup saleh. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau karena kuasa ilahinya menganugerahkan, ya, supaya kita akhirnya dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke. Nah, saudara, proses menghidupkan roh manusia ini itu bukan proses sekejap atau singkat, makanya perlu dipenuhi terus dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Suatu pengalaman diperlengkapi lebih dan lebih lagi sesuai dengan kapasitas yang saudara dan saya relakan. Kita relakan, ya. Jadi itulah kenapa saudara dan saya bilang, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Itu saudara, kalau orang mengosongkan, saya tahu. Ini kalau dikosongkan, saudara, ada orang yang kosongkan, tapi dikosongkan itu maksudnya tuang, tapi nggak sampai habis. Ketika saudara terus mengosongkan sampai habis, sampai benar-benar nol gitu, saudara, ya. Artinya itu kapasitas saudara semakin dapat bertambah untuk dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya syair selanjutnya katakan apa? Tuhan, penuhi aku. Saudara, ya, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci. Saudara bisa bayangkan, pujian itu, saudara, sekarang
bisa menjabarkannya jadi cerita yang berkuasa, ya, bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah ini adalah proses untuk mengosongkan diri supaya dipenuhi, ya. Jadi satu proses yang tidak singkat, tidak sekejap, tetapi sebuah proses dalam pergumulan yang panjang, ya, dan tidak terlepas dengan ada yang menarik, aktivitas pikiran dan perasaan, ya, maupun tubuh kita saudara. Semuanya. Nah, ini nanti kita bahas gitu ya. Kenapa Paulus berkata, aku menyukai hukum Allah, tetapi dalam diriku katanya ada hukum lain yang yang bekerja, ya, yang berjuang melawan akal budiku, gitu saudara ya. Nah, keadaan ini harus terus-menerus, ya, yaitu bagaimana kita dihidupkan rohnya, ya, dihidupkan melalui apa? Melalui kepenuhan Roh Kudus, melalui diperlengkapi oleh Roh Kudus terus-menerus, ya. Hal ini sifatnya bukan sesuatu yang mistik, saudara ya, tetapi natural, ya, yaitu jiwa yang diberi pengertian kebenaran oleh Roh Kudus. Ini saudara sudah bisa mengerti ya, jiwa yang diberi pengertian kebenaran oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu roh kebenaran yang memimpin ke dalam kebenaran. Pikiran ini menangkap firman Tuhan, logos, begitu ya, itu dapat membangkitkan roh manusia, ya. Jadi prosesnya itu saudara ya, tubuh sebagai jendelanya untuk menerima indera, telinga, mata, ya, untuk menerima firman kebenaran, yaitu melalui mata dan telinga, ya. Nah, saudara, jadi roh kita dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi parakletos, ya, pendamping. Nah, bagaimana roh manusia ini dihidupkan, ya? Hidup, ya, dihidupkan, dan bagaimana roh manusia ini menjadi pengendali dari jiwanya, ya. Nah, Galatia 5 ayat 25 tadi kita bahas, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, kalau saya buat huruf kecil ya, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kata roh dalam ayat di atas adalah roh manusia, maka ini berarti apa saudara? Panggilan yang mutlak harus dipenuhi setiap orang percaya agar memperhatikan keinginan roh, bukan keinginan daging. Ya, kalau kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 16, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapi atau ikuti. Ya, kata berjalan dalam teks ini diterjemahkan dari peripateo, yang juga dapat diterjemahkan cara hidup, ya, atau kebiasaan tingkah laku, gitu ya. Jadi berjalanlah kamu dengan roh, ya, bertingkah lakulah, ikutilah, berjalanlah, ya, biasakanlah, ya, kamu dengan rohmu, gitu ya, jangan dengan dagingmu, gitu ya. Atau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh artinya jangan memperhatikan keinginan dagingmu, tetapi keinginan rohmu. Ya, jadi roh manusia dilatih untuk mengendalikan. Ya, artinya kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Nah, cara melatihnya kita bisa lihat itu, dinamikanya. Apakah roh kita sudah mengendalikan? Kalau dia mengendalikan, berarti saudara tidak ikutin keinginan daging. Tabiat tingkah laku, ya, yang duniawi, ya, oke. Hiduplah oleh roh, biasakan bertindak dengan roh, tidak dengan daging, sesuai dengan keinginan roh kita. Jadi sering-sering tanya rohnya mau apa? Ikutin rohnya. Akan semakin mengendalikan, ya, pikiran saudara, ya. Pada akhirnya saudara, roh manusia itulah yang menguasai jiwa dan mengendalikan seluruh kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan hidup oleh roh, ya. Sekarang ingat ya diagram itu, ya. Orang yang hidup oleh roh itu artinya hidupnya oleh rohnya. Rohnya yang sudah
dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang sudah lahir dari Roh. Ya. Yang sudah seirama ya oleh Roh Kudus. Yang sudah dibangkitkan oleh Roh yang membangkitkan Kristus itu. Tapi akhirnya Roh Kudus ini menjadi parakletos, pendamping ya. Saudara, bayangkan ya, kalau kata roh ini ya dalam Galatia 5 itu adalah Roh Kudus saja, maka manusia tidak akan pernah menjadi manusia yang mandiri, bukan? Ya, bayangkan itu ya. Jadi harus diingat bahwa Roh Kudus adalah parakletos, pendamping. Pendamping selama seseorang hidup di dunia yang akan menghasilkan ini yang dimaksudkan sesungguhnya. Sosok anak Allah yang bisa mendapat pengakuan berkenan kepada Allah. Manusia sendiri tanpa Roh Kudus, rohnya sendiri. Ya, itu adalah Roh Kudus yang direspon oleh individu tersebut sehingga menghasilkan rohnya sendiri. Bukan hanya rohnya, tapi roh yang mengendalikan jiwanya dan juga mengendalikan seluruh hidupnya, itu tubuhnya. Ya, menjadi sempurna, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, ini yang dimaksudkan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu itu menjadi sempurna. Seluruhnya katanya ya. Untuk menjadi apa? Warga kerajaan Allah. Nah, saudara, di bagian terakhir, akhirnya, saudara ya, menjadi manusia Allah, menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan. Harus memiliki dunia yang sendiri, saudara. Seperti Galatia 2 ayat 20. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menjadi warga kerajaan Allah. Amin, saudara? Bisa ikutin ya? Amin, bisa. Roh yang mati jadi dituntun oleh Roh Kudus, dihidupkan, dilahirkan. Kemudian memiliki roh yang dapat mengendalikan jiwanya, mengendalikan tubuhnya. Itulah yang disebut hidup oleh roh. Ya. Yaitu orang yang hidup sebagai warga kerajaan. Orang yang apa, saudara? Orang yang ditebus, punya dunia khusus. Dunianya itu dunia yang sendiri. Dia memiliki dunia baru. Dunia baru, bukan seperti dunia ini. Dipisahkan. Saudara, kalau sampai di kata itu, saudara semakin dekat, oh itu dikuduskan. Yes. Hidup baru dalam Tuhan. Ya, memiliki kelahiran yang baru. Semua jadi baru. Bukan ciptaan yang baru saja. Bukan hanya manusia baru. Punya dunia yang baru. Yaitu warga kerajaan. Ya. Inilah juga yang dimaksud dengan ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu, saudara. Ya. Inilah sebenarnya yang dimaksud keselamatan yang Tuhan berikan sebelum kita menanggalkan tubuh yang fana ini. Jiwa kita harus diubah dengan suasana hidup sebagai warga kerajaan. Dunianya jadi baru, yaitu menjadi warga kerajaan. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Ya. Jadi kehidupan seperti ini akan merenggut hidup seseorang. Jadi hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging kan masih. Itu adalah hidup ya, yang digerakkan oleh rohnya. Yang digerakkan oleh rohnya, yaitu menggerakkan jiwanya, dan jiwanya menggerakkan seluruh hidupnya, termasuk dagingnya, saudara. Artinya kalau dia hidup oleh roh, dia tidak lagi mengikuti keinginan daging. Jadi hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, ini hidup yang dapat dikendalikan oleh rohku. Amin. Ya. Jadi berpola hidup seperti orang Syria kebanyakan tidak melepaskan hidupnya bagi Tuhan, ya, untuk mengenakan pola atau gaya hidup Tuhan Yesus, ya. Oke.
Untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ya. Dengan kata lain, saudara harus memiliki dan mengenakan gairah atau semangat hidup Tuhan Yesus. Inilah pertaruhan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, ya. Jadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kehidupan seorang yang kehilangan nyawa, ya, kehilangan jiwanya, ya, rela melepaskan gairah dan semangat pribadinya, ya, dan mengisi jiwanya dengan gairah atau semangat hidup anak Allah, ya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, ya. Saudara, kalau tertulis bukan aku sendiri yang hidup, itu artinya gairah yang ada pada saudara bukan lagi gairah yang lahir dari diri saudara sendiri, tapi gairah yang yaitu gairah yang diwarisi dari kehidupan yang lama, saudara, ya. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Gairah yang dimiliki Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh insaninya juga kita kenakan dalam hidup ini. Saudara bisa bayangkan, gairah atau semangat hidup Tuhan Yesus sebagai anak Allah adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi gairah yang dimiliki adalah gairah seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kristus yang hidup di dalam aku, seperti waktu Tuhan Yesus mengenakan tubuh jasmani. Ya, ini adalah konsekuensi sebagai anak tebusan, saudara, ya. Yaitu seseorang yang telah ditebus dengan darah Yesus harus berani menyatakan dirinya bukan miliknya sendiri lagi, tetapi sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, ya. Kalau tertulis bukan aku sendiri yang hidup, artinya gairah yang ada pada bukan gairah aku lagi, ya. Oke, ya. Inilah hidup yang baru dalam Tuhan itu, saudara, ya. Filosofi yang diubah akan mengubah peta kehidupan seseorang, ya, sehingga memiliki dunia baru, hidup sebagai warga kerajaannya. Orang Kristen yang benar-benar selamat akan ditandai dengan mengenakan semangat dan gairah hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya. Mengenakan hidup yang diisi oleh gairah dan semangat anak Allah sama dengan mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Inilah yang disebut kualifikasi umat pilihan, ya, yaitu umat yang mendapat kesempatan menemukan hidup yang sesungguhnya, ya. Untuk itu kita belajar, berjuang dan meraih kehidupan sebagai anak-anak Allah, yaitu manusia Allah yang akan hidup sebagai warga kerajaan, dimuliakan bersama Kristus dalam kerajaan Bapa, ya. Sebagai penutup, Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, saudara ulangin. Roh itu akhirnya bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, mungkin ingat waktu di wisuda, ya. Di situ dosennya juga hadir, gurunya juga hadir, pengajar hadir, hasil yang diajar hadir, menyatakan bahwa saudara lulus. Inilah arti ayat itu. Roh Kudus itu, katanya apa? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh kita yang sudah didampingi, ditolong, dihibur, dipimpin ke dalam kebenaran, menjadi lokomotif penggerak kehidupan saudara. Penggerak jiwamu, dan jiwamu menggerakkan seluruh hidupmu. Menggerakkan pikiranmu, roh yang menggerakkan pikiranmu, dan pikiranmu yang menggerakkan seluruh tubuh. Yaitu roh yang benar-benar menjadi pengendali pikiranmu. Akhirnya mengendalikan tubuhmu. Dan kau tidak lagi mengikuti tubuhmu, yaitu keinginan dagingmu, tapi mengikuti apa yang dikehendaki oleh rohmu. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di situ adalah teknon, saudara.
Jadi kapan saudara disebut teknon? Kalau Roh Kudus bersama roh saudara, bersama-sama bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh sudah memiliki gairah, ya, yang seirama dengan kehendak Allah. Yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman ini, hamba percaya bahwa ini adalah kebenaran. Dan Roh Kudus mari bekerja, membawa setiap kebenaran ini untuk dapat masuk kami pakai, untuk menjadi perlengkapan di dalam pergumulan hidup kami setiap hari. Daripadanya roh kami dilatih, diajar Tuhan, untuk mengendalikan seluruh pikiran kami, dan akhirnya mengendalikan seluruh kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh hidup oleh roh itu. Dan sungguh-sungguh dapat dikenali, bersaksi bersama Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat. Saudaraku, Allah hadir di tengah-tengahmu. Allah hadir untuk memberkati engkau, memberkati roti makananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati seluruh hidupmu, memberkati engkau sepanjang hidupmu, memberkati keluar masukmu, memberkati engkau ketika engkau berjalan, diluputkan dari setiap mara bahaya dan malapetaka, memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Berkatnya Abraham, Yakub dan Ishak, berkat dari Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, cinta kasih Yesus Kristus menolong, memimpin, menyertai saya dan saudara malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita dijemput oleh Yesus kembali di atas awan-awan bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati, saudara yang percaya, bersama dengan saya katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Amin.